Bab 1599. Sudao. Dunia adalah penginapan bagi semua makhluk hidup, waktu adalah tamu zaman, perbedaan antara hidup dan mati bagaikan terbangun dari mimpi. Kota Su meninggalkan musim pemulihan pada bulan Juni dan memasuki musim ketika bunga-bunga bermekaran. Daun willow yang berterbangan di angkasa seakan ingin membawa perjalanan waktu bersamanya. Daun willow memenuhi langit seperti salju, itu adalah pemandangan yang sangat indah. Mereka tampak seperti salju di musim panas saat melayang melintasi langit. Jika angin lebih kencang lagi, mereka akan semakin berterbangan dan terlihat seperti tidak memiliki akar. Meskipun cantik, mereka juga memberikan sedikit kesedihan. Mereka tampak seperti pengembara yang tidak punya rumah. Mereka hanya bisa bergerak mengikuti angin, tidak tahu kemana mereka akan pergi. Mungkin mereka akan mendarat di sungai dan menjadi bagian dari air, atau jatuh ke tanah dan bercampur dengan debu. Mereka kemudian akan tersapu oleh angin kencang. Nasib mereka adalah angin, dan angin yang berbeda memberi mereka kehidupan yang berbeda. Ada seuntai pohon willow yang berwarna putih dan ditutupi bunga-bunga yang berterbangan lembut di udara. Itu mendarat di telapak tangan seorang pemuda berkulit putih yang berada di perahu kecil. Pemuda itu memegang kendi anggur di tangan kirinya dan meminum seteguk anggur sambil membacakan puisi angkuh. Suaranya tidak nyaring, tapi memberikan perasaan santai, seperti dia akan mengejar akhir dunia. Di belakang pemuda itu ada seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian seorang tukang buku. Dia memasang ekspresi pahit, dan setiap kali pemuda itu menyesapnya, hati pria parubaya itu akan semakin sakit. Satu kendi anggur osmanthus berharga 7 keping perak. Mahal, sungguh terlalu mahal. Minum seteguk hampir seperti menelan setengah keping perak. Daun willow yang mendarat di tangan pemuda itu berhenti sejenak namun sepertinya belum mencapai titik akhirnya. Tampaknya ia mengeluarkan desahan samar saat ia terbang dari tangan pemuda itu. Ia terbang ke kejauhan dengan sedikit kegilaan seolah-olah ia tahu kemana ia ditakdirkan untuk pergi dan tanpa kenal lelah menyerang tujuannya. Ada hutan bunga persik di tepi sungai. Saat daun willow berterbangan, bunga persik jatuh ke sungai, menyebabkan riak bergema. Pohon willow yang liar menari mengikuti angin, bunga persik ringan mengalir bersama sungai. Wang Lin meminum anggur di tangannya dan tawanya bergema. Selain tukang perahu dan dua orang ini, ada 3 wanita cantik juga di atas kapal. Yang satu memainkan sitar dan 2 lagi menyanyi dan menari. Perahu itu melayang di sepanjang sungai, melewati jembatan batu, dan berjalan santai di kejauhan. Keberuntungan besar, keluarkan anggurnya. Wang Lin berbalik dan menatap pria parubaya itu sambil tertawa. Big Fortune memasang ekspresi pahit dan terus menghela nafas. Dia mengambil sebotol anggur dan dengan enggan menyerahkannya kepada Wang Lin. Dia mulai berbicara seolah dia akan menangis. Tuan muda, perak yang tersisa tidak banyak, kami menyewa perahu ini tetapi juga membeli anggur. Ketiga gadis kecil yang menemani kita ini juga membutuhkan biaya yang besar, biaya hariannya terlalu tinggi, bagaimana kalau kita pergi ke darat dan mencari penginapan murah untuk menghemat uang? Apa yang terburu-buru? Orang yang aku tunggu belum datang. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengambil kendi dan minum sambil duduk. Dia mendengarkan wanita cantik memainkan senar sitar. Suara sitarnya lembut dan ceria tetapi tidak bisa memasuki pikiran Wang Lin. Tuan muda, saya telah mengambil semua perak yang saya sembunyikan.
Kamu sialan, lelaki tua ini menghitungnya. Jika kita terus belanja seperti ini, kita akan menjadi pengemis dalam 7 hari. Sudah lebih dari 1 bulan, 1 bulan. Siapa yang kamu tunggu dan kenapa mereka belum datang? Hati Big Fortune sakit saat dia mengeluh dengan getir kepada Wang Lin. Seolah terlihat sangat lucu, wanita yang sedang istirahat menari itu tertawa. Mata Big Fortune melebar dan dia menatap wanita itu. Setelah bergumam sedikit, dia mengambil sebotol anggur sendiri dan meneguknya. Saya perlu minum lebih banyak, ini anggur yang enak. 1 suap harganya setengah perak. Musik sitarnya masih kurang bagus. Wang Lin bersandar di sisi perahu dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Setelah sekian lama, dia sepertinya sudah terlalu banyak mabuk. Dia bangkit dan berjalan di samping wanita yang memainkan sitar. Dia meletakkan tangannya di sitar dan wajah wanita cantik itu memerah saat dia menarik tangannya. Saya ingat sebuah lagu. Aku tidak tahu namanya, tapi aku mendengarnya dalam mimpiku. Seharusnya ditempatkan seperti ini, kata Wang Lin sambil menutup matanya dan tangannya mulai memainkan sitar. Awalnya sangat mentah dan suara pecah-pecah itu bukan lagu. Namun, saat Wang Lin fokus bermain, lagu tersebut secara bertahap menjadi koheren. Kesedihan yang tak terkatakan datang dari musik sitar dan terbang ke segala arah. Kedua wanita yang sedang beristirahat di perahu menjadi linglung dan menatap Wang Lin. Kesedihan dalam musiknya sangat ringan, namun bisa menyentuh jiwa seseorang. Ketika Anda mendengarnya, Anda pasti akan terkejut. Tidak diketahui berapa lama Wang Lin duduk di depan sitar dan mulai bermain. Wanita yang sedang memainkan sitar itu duduk di sampingnya. Ada kemegahan yang tak terkatakan terpancar di matanya yang indah saat dia tampak tenggelam dalam musik sitar. Bahkan Big Fortune pun terkejut ketika dia duduk di sana. Dia minum seteguk anggur satu demi satu. Dia melupakan sakit hatinya dan mulai menatap pergelangan tangan kanannya. Limuan telah memainkan lagu sitar ini. Dan lagu berbeda yang mengandung pesona yang sama datang dari wanita buta di negeri roh iblis. Pada saat ini, air mata perlahan mengalir dari mata Wang Lin yang tertutup. Air matanya mendarat di sitar, mereka seolah menyatu dengan lagu dan bertebaran dengan musik. Dia akan bermimpi setiap malam. Dia melihat banyak hal, tetapi tidak semuanya jelas. Ada beberapa orang yang masih buram. Meskipun mereka adalah sosok yang samar-samar, perasaan sedih itu sangat kuat. Diiringi alunan musik sitar, perahu melayang melintasi sungai dan melewati banyak jembatan hingga senja tiba. Wang Lin menunggu lebih dari 1 bulan, tapi orang dari mimpinya yang seharusnya muncul masih belum muncul. Saat perahu melayang di bawah jembatan batu, tanpa sadar 2 sosok muncul di jembatan batu dan mendengarkan musik sitar yang sedih. Kedua orang ini adalah lelaki tua berambut putih. Salah satunya mengenakan jubah hijau. Meski hanya berdiri di sana, ia berdiri tegak seperti pohon pinus. Ekspresinya memberi kesan tua dan matanya menunjukkan kebijaksanaan. Bahkan hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan aura seorang sarjana agung. Dia adalah Su Dao. Su Dao mengungkapkan tatapan emosional saat dia melihat perahu yang melayang. Dia melihat Wang Lin memainkan sitar dan dengan santai berkata, "Lagu yang menyedihkan, lagu seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan oleh orang biasa." Kesedihan mengungkapkan kesedihan yang hanya bisa muncul setelah seseorang mengalaminya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Bayangan sosok sedih itu masih membekas di hatinya. Susan, lelaki tua ini tidak melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Orang tua di belakang Sudao juga menghela nafas. Jika Wang Lin melihat orang ini, dia akan mengenalinya sebagai orang tua yang mengawasinya menulis ujian sampai akhir. Mahasiswa tidak menyangka dia bisa bermain sitar. Saat saya melihat kertas ujiannya, saya merasa anak ini tidak biasa. Ketika saya datang menemui Anda, saya melihat anak ini di atas perahu, jadi saya pikir saya akan membawa Anda ke sini untuk menemuinya, Tuan. Orang tua itu membungkuk hormat. Perahu itu semakin menjauh dan musik sitar berangsur-angsur menghilang. Saat ini, Sudao tersenyum. Dia mengambil beberapa langkah menuruni jembatan dan berteriak pada perahu di bawah. Anak muda, beritahu orang tua ini apa pendapatmu tentang karma. Tangan Wang Lin berhenti dan musik sitar berhenti. Dia membuka matanya dan melihat ke belakang dengan kebingungan. Dari posisinya, dia hanya bisa melihat lelaki tua itu dan bukan lelaki tua kedua di seberang jembatan. Saat ini, malam tiba dan bulan cerah tergantung di langit. Di malam hari, sosok lelaki tua itu agak kabur, bahkan jembatannya pun seolah tersembunyi di bawah sinar bulan. Bahkan tatapan Wang Lin tampak kabur. Dia memandang lelaki tua itu, ke jembatan, dan kekaburan di sekitarnya saat dia mulai bergumam, karma. Seharusnya tidak seperti ini, jika ini adalah pembalikan waktu, jika ini adalah reinkarnasi, jika ini adalah mimpi, maka aku seharusnya bertemu dengan diriku di dalam mimpiku, tapi kenapa aku bertemu dengan lelaki tua ini, kenapa begitu? Seperti ini. Wang Lin telah menunggu lebih dari 1 bulan. Dia telah menunggu pemandangan yang menyebabkan dia terbangun dalam kebingungan dan menghabiskan hari dengan minum anggur. Dalam mimpi itu, dia melihat dirinya yang lain dalam mimpi itu muncul di jembatan di kota Su. Namun, alih-alih bertemu dengan diri impiannya, ia malah bertemu dengan lelaki tua ini. Ini tidak bisa dijelaskan, saya tahu tentang sekte pemurnian jiwa. Aku bahkan samar-samar bisa menebak bahwa orang yang akan muncul di sekte pemurnian jiwa ratusan tahun dari sekarang adalah mimpiku. Aku telah memperoleh pencerahan dalam semua ini, tapi bukankah aku melihatnya di sini? Mata Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak mengerti. Bahkan dirinya sendiri menjadi kabur. Saat Wang Lin masih dalam kebingungan, perahu itu melayang semakin jauh. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Lin tidak menjawab, dia tersenyum dan berteriak lagi. Anak muda, beritahu orang tua ini apa pendapatmu tentang karma. Karma, aku penyebab karma, aku efek karma. Suara Wang Lin perlahan terdengar dan perlahan menghilang bersama perahu. Sudao tersenyum sambil melihat perahu yang menghilang. Dia berbalik dan menatap siswa di belakangnya. Siapa namanya? Bab 1600. 10 tahun. Susan dengan cepat berkata, namanya Wang Lin. Beri aku kertas ujiannya. Ada sedikit kegembiraan di mata Sudao. Susan tersenyum saat mendengar ini. Dia kemudian mulai mengeluarkan kertas ujian. Dia datang ke sini hanya agar dia bisa membiarkan Sudao melihat kertas ujian yang luar biasa ini. Namun, setelah dia datang ke sini, Sudao tidak akan melihatnya sampai hari ini. Sambil memegang kertas Wang Lin, Sudao melihat lebih dekat dan mengangguk. Pemuda ini akan menjadi murid terakhir yang diambil orang tua ini. Sambil tersenyum, Sudao kembali menatap perahu itu. Ada daun willow mengambang di antara dia dan perahu di bawah sinar bulan.
tidak mungkin mengetahui apakah Sudao sedang melihat pohon willow atau perahu. Waktu akan berlalu dengan cepat, dan ketika Anda ingin mengejarnya, tidak akan ada jejaknya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin meninggalkan kapal bersama Big Fortune. Dia berdiri di tepi pantai dan memandangi perahu yang dia tinggali selama lebih dari sebulan dan ke sungai tempat dia menunggu lebih dari sebulan. Dia diam-diam merenung untuk waktu yang sangat lama. Tidak sampai setengah jam kemudian Wang Lin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia hendak berbalik dan pergi ketika teriakan datang dari langit. Tubuh Wang Lin gemetar dan dia menatap ke langit. Dia melihat lingkaran burung putih yang familiar di langit. Burung itu perlahan turun dan mendarat di jembatan di kejauhan. Ia memandang Wang Lin sebelum terbang kembali ke awan. Sosok putihnya seperti bunga willow. Wang Lin bergumam, "Apakah itu kamu?" Wang Lin tidak berpartisipasi dalam ujian di kota Su. Pada hari dia meninggalkan perahu, dia diundang ke rumah cendekiawan besar Sudao. Orang yang mengundangnya adalah inspektur orang tua itu. Rumah Sudao tidak besar, tapi sangat elegan. Itu tenang dan memberikan ketenangan pikiran. Di halaman, Wang Lin melihat lelaki tua yang menanyakan pertanyaan itu di jembatan. Big Fortune harus menunggu di luar di halaman sementara Wang Lin dan Sudao minum anggur osmanthus saat mereka mulai mengobrol di halaman. Hanya ketika bulan sedang tinggi di udara barulah Wang Lin membungkuk pada Sudao. Orang tua ini memiliki banyak murid dalam hidupku, tapi aku hanya memiliki 3 murid sejati. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid terakhirku. Orang tua ini tidak ingin kamu mengikuti ujian kekaisaran, dan kepribadianmu tidak cocok untuk itu. Orang tua ini ingin kamu menjadi sarjana agung negara Zhao setelah aku mati. Tidak hanya negara Zhao, ada banyak negara di planet Susaku. Orang tua ini ingin Anda menjadi cendekiawan agung di seluruh planet. Ini adalah kehidupan tanpa kekayaan dan kemuliaan atau kekuatan dahsyat, namun Anda akan mampu memahami dunia dan memiliki pemikiran Anda sendiri. Di dunia ini, karena ada manusia seperti kita, maka secara alami ada juga yang abadi. Banyak makhluk abadi datang kepadaku, memintaku untuk menempuh jalur Dao, tetapi mereka semua ditolak olehku. Orang tua ini tersenyum dan melihat ke langit. Saya memiliki cita-cita saya sendiri. Saya tidak mengejar Dao, tetapi saya memahami kebenaran dunia. Meski tubuhku rapuh, pikiranku bisa hidup selamanya dan membuka sangkarnya. Meskipun makhluk abadi ini dapat membunuh kita manusia hanya dengan 1 jari, mereka tetap harus menundukkan kepala bangsawan mereka di hadapan sarjana besar dunia. Yang abadi berkultivasi untuk menentang surga, tetapi kami para sarjana memahami surga. Itu juga menantang surga. Jika surga memiliki roh, maka di matanya, yang abadi hanyalah manusia biasa seperti kita. Mereka fana dan kita fana. Satu-satunya perbedaan adalah mereka mempunyai kekuatan untuk membuat gunung-gunung runtuh dan kita memiliki pemahaman tentang langit. Pada akhirnya, semuanya bersinggungan. Guru ini telah menerima banyak siswa yang merupakan kultivator yang datang kepada guru dengan harapan mencapai tahap pembentukan jiwa. Beberapa bahkan mengejar lebih dalam arti Dao. Kehidupan seperti ini biasa saja, tapi tidak biasa. Wang Lin, apakah kamu bersedia memilih jalan ini? Pada saat ini, meskipun Sudao hanyalah seorang lelaki tua biasa di bawah sinar bulan, Wang Lin bisa merasakan aura yang kuat darinya. Aura ini berasal dari pemahaman akan kebenaran dunia dan memiliki pemikiran sendiri.
Inilah yang memungkinkan Su Dao berdiri di puncak. Surat wasiat itu seperti nyala api yang menyala di dalam diri Su Dao, dan itu sangat menggemparkan. Cendekiawan, cendekiawan agung, dan akhirnya cendekiawan agung. Su Dao meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung, dan setelah sekian lama, dia berlutut dan membungkuk pada Su Dao. Saat ini, Wang Lin baru saja berusia 19 tahun dan Su Dao kini berusia 83 tahun. Su Dao tersenyum sambil meraih tangan Wang Lin dan menopang Wang Lin dari tanah. Kata-kata mereka bergema di dalam halaman. Orang tua ini memasuki dunia saat masih kecil dan kembali ke rumah dalam usia parubaya. Saya bepergian ke seluruh Zhao dan juga pergi ke banyak negara lainnya. Aku melihat gunung, aku melihat sungai, aku melihat kehidupan. Pada usia 50 tahun, istri saya meninggal dan lelaki tua ini berduka di depan kuburnya. Di sanalah saya memperoleh pencerahan tentang dunia. Setiap kali saya memikirkan tentang kehidupan, saya akan mengingat saat saya mengenalnya. Setelah itu, pikiran saya beralih ke karma. Karma apa ini? Mengapa siklus karma ada di dunia ini? Suatu malam berlalu, dan kehidupan Wang Lin berubah pada malam ini. Dia tidak lagi mengikuti ujian kekaisaran tetapi memikirkan keinginan hidupnya sendiri. Selain berbakti kepada orang tuanya, dia ingin memahami dunia dan mengejar suara itu dalam pikirannya. Apa itu karma? Apa itu hidup dan mati? Apa itu benar dan salah? Dia dan Big Fortune tinggal di dalam rumah Su Dao dan mendengarkan ajaran Su Dao setiap hari. Aura seorang sarjana hebat menjadi semakin kuat di dalam tubuhnya. Beberapa lusin orang menerima gelar Su terpilih dan pergi ke ibu kota kekaisaran setelah ujian. Ada yang bangkit dan ada yang jatuh, tapi semua ini tidak bisa menggerakkan Wang Lin lagi. Dia belum mengikuti ujian, tetapi reputasi Wang Lin telah melonjak di negara Zhao, melampaui reputasi yang melonjak hingga ke ibu kota kekaisaran. Meskipun dia belum meninggalkan rumah Su, seiring berjalannya waktu, orang-orang datang mengunjungi Su Dao, dan Wang Lin lah yang keluar untuk menyambut mereka. Wang Lin telah melihat banyak orang, apakah itu pelajar fana, bangsawan kaya, dan bahkan kultivator. Dia menjadi lebih tenang, dia mulai lebih menyukai anggur, dan dia menjadi lebih santai. Dalam sekejap mata, tahun-tahun berlalu. Saat daun willow berguguran, Wang Lin akan menjadi parubaya. Dia berdiri di halaman tempat Su Dao membawanya sebagai murid 10 tahun yang lalu, menyaksikan daun willow menutupi tanah. Tubuh Su Dao menjadi semakin tua. Waktu telah mengambil banyak hal dari tubuhnya dan meninggalkan banyak hal di tubuhnya. Dia tidak bisa lagi minum dan berbicara sepanjang malam dengan Wang Lin seperti 10 tahun lalu. Dia duduk di kursi dengan dua pelayan membantunya bergerak. Dia menyaksikan daun willow terbang bersama Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Setelah menyuruh kedua pelayan itu pergi, dia mendorong kursi Su Dao. Lin lihat daun willow ini. Mereka ada di sini tahun demi tahun. Bahkan jika guru pergi, mereka akan tetap datang setiap musim seolah-olah mereka memiliki perjanjian dengan surga. Suara Su Dao serak, tapi semangatnya sangat baik. Dia mengangkat tangan kanannya dan salah satu daun willow jatuh di telapak tangannya. Wang Lin dengan lembut berkata, daun willow ini adalah kehidupan. Su Dao memandangi daun willow dan perlahan berkata, hidup bukan sekadar bola karma. Ia mengapung di depan Anda,
tetapi jika Anda mencoba meraihnya, Anda tidak dapat menangkapnya. Hanya ketika lelah barulah ia jatuh ke tanganmu. Saat dia berbicara, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan daun willow di telapak tangannya beterbangan. Karma, karma. Wang Lin, jika kamu dapat menemukan jalanmu sendiri di antara daun willow yang tak terhitung jumlahnya, maka kamu akan tahu apa itu karma. Su Dao tersenyum dan menunjuk ke langit. Bola daun willow itu adalah guru. Wang Lin mendongak dan melihat ke arah yang ditunjuk Su Dao. Namun, ada banyak daun willow di langit, jadi dia tidak tahu kemana Su Dao menunjuk. Kamu tidak dapat melihatnya karena daun willow itu adalah seluruh hidupku. Su Dao menutup matanya dan dua aliran air mata mengalir. Itu adalah dua daun willow, keduanya kusut karena angin. Itulah hidupku bersamanya, di mata Su Dao, semua daun willow telah menghilang, semuanya di samping dua daun yang saling menempel. Mereka terbang semakin jauh. Tahun itu, ketika daun willow beterbangan di langit, aku melihatmu di jembatan. Aku melihat kebingungan di matamu. Saya pikir Anda seperti daun willow yang tidak berakar. Anda sangat tidak berdaya dan bingung. Seolah-olah ada masalah yang tidak dapat Anda pahami. Aku melihatmu dan melihat daun willow yang terbang lewat. Itulah hidupmu, ia berputar di hadapanmu, tetapi engkau tidak dapat melihatnya, jadi ia datang sebelum aku. Aku melihat daun willow, tapi kamu pasti mengira aku sedang melihatmu. Aku menanyakan pertanyaan pada daun willow, tapi kamu pasti mengira aku bertanya padamu. Saat itu, aku berpikir aku harus membantumu. Su Dao menoleh. Wajah lamanya menunjukkan ekspresi baik saat dia melihat Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar. Kamu adalah karma terakhir dalam hidupku. Aku selalu merasa seperti pernah melihatmu di tempat lain sebelumnya. Su Dao berbalik dan melihat ke langit. Bertahun-tahun berlalu, orang-orang akan melihat dedaunan willow menutupi kota. Mereka tidak mengerti bahwa daun willow datang untuk mencari orang yang terhubung dengan mereka. Setiap daun willow mewakili seluruh kehidupan seseorang. Namun, pada akhirnya, mereka mendarat di air, mendarat di debu, dan menghilang di depan mata kita. Bukannya mereka tidak dapat menemukan kita, tapi kita tidak dapat menemukan yang menjadi milik kita. Wang Lin diam-diam mengangkat kepalanya dan melihat daun willow yang mengalir di langit, pemandangan seperti 10 tahun yang lalu. Dia akhirnya melihat sekelompok daun willow. Ada dua yang tampaknya direkatkan. Daun willow beterbangan tanpa henti, dan betapapun kencangnya angin bertiup, ia tidak mampu memisahkannya. Musik sitar sepertinya datang dari suatu tempat, melayang ke telinga ini. Seolah-olah seorang wanita sedang menunggu, dan satu-satunya yang menemaninya hanyalah musik sitar. Bab 1601. Surat ke rumah. Dalam sekejap, 10 tahun berlalu. Su Dao telah meninggal karena usia tua 3 tahun lalu. Dia pergi selama musim dingin. Dia berjuang untuk bertahan hidup di musim dingin sehingga dia bisa hidup beberapa bulan lagi dan melihat daun willow tahun depan. Namun, meski pikirannya bisa memahami dunia, tubuhnya tidak mampu mengubah hidup dan mati. Selama musim dingin, kepingan salju berjatuhan, membuat dunia dan sungai membeku dengan lapisan es yang tebal. Dia memandang salju yang turun seolah-olah itu akan bertahan selamanya. Wang Lin mendorong kursi kayunya dan berjalan melewati kota Su. Wang Lin, yang hampir berusia 40 tahun, memancarkan aura yang teguh. Dia mengenakan kemeja putih sambil diam-diam mendorong Su Dao.
Musim dingin ini sangat dingin. Salju yang turun tertiup angin dingin dan menimpa tubuh mereka. Pagi-pagi sekali, lonceng di kuil bergema dengan santai di kejauhan. Suaranya yang renyah mampu membersihkan hati seseorang. Lin Er, guru akan pergi, guru tidak pernah memiliki anak. Ketiga kakak laki-laki Anda mewarisi banyak kebenaran dari saya, tetapi hanya pemikiran Anda yang mirip dengan saya. Saya tahu Anda telah menyadari karma. Meski masih kabur, pada akhirnya Anda akan mengerti. Apa yang Anda kejar bukan hanya karma. Guru akan menghadiahkan rumah besar ini kepadamu. Suara lemah Suduo bercampur dengan angin dan masuk ke telinga Wang Lin. Wang Lin tetap diam dan kesedihan muncul di matanya. Su Dao telah menemaninya selama 17 tahun. Selama 17 tahun ini, Wang Lin telah berubah dari seorang pemuda berusia 19 tahun menjadi seorang pria parubaya. Mengikuti Su Dao, Wang Lin belajar banyak dan memahami banyak hal. Salju sangat lebat dan menutupi pandangan mereka. Saat bel berbunyi, salju menutupi seluruh kota Su. Suara berderak kursi kayu yang didorong terdengar lemah. Hanya 2 garis jejak yang ditinggalkan kursi itu yang terlihat. Itu seperti kehidupan, dan ketika Anda melihat ke belakang, Anda dapat melihat berapa lama waktu yang telah berlalu. Namun, hal itu hanya mengarah ke masa kini dan Anda tidak dapat melihat di mana berakhirnya. Salju turun dan menutupi jejak di tanah. Bahkan titik awalnya pun tidak terlihat. Kirimkan aku ke Gunung Su di luar kota, suara lama Su Dao lemah, tapi matanya cerah. Dia memandang dunia seolah-olah dia sedang melihat akhir hidupnya sendiri. Wang Lin diam-diam mengangguk sambil mendorong kursi kayu dan berjalan maju menuju tujuan akhir Su Dao. Hujan salju menjadi semakin deras. Angin dan salju menerpa wajahnya. Dia membiarkan salju mencair, dan rasa dingin memasuki hatinya. Wang Lin mendorong kursi kayu itu melewati jalan-jalan kuno dan keluar dari kota Su. Dia melihat gunung kecil di luar kota. Gunung itu tidak besar, tetapi memiliki semangat. Seseorang tidak dapat melihat roh ini, tetapi jika seseorang memejamkan mata, mereka akan merasakan setiap pohon dan rumput di gunung. Orang bisa merasakan gunung itu bernafas, dan itu sudah cukup. Wang Lin mendorong kursi itu ke jalan menuju gunung. Su Dao perlahan menutup matanya. Dia samar-samar merasa dia tidak bisa bertahan lagi. Namun, matanya masih bersinar seperti 17 tahun lalu. Mata adalah jendela hati. Tubuh Su Dao mungkin membusuk, tetapi pemikiran ini, lintasan hidupnya, telah terbentuk, sehingga tidak akan pernah hilang. Bawa aku ke tempat itu. Suara Su Dao bahkan lebih lemah. Wang Lin menggendong Su Dao di punggungnya dan berjalan keluar dari jalan pegunungan. Salju terus turun saat dia berjalan menuju gunung selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, ada kuburan tersendiri. Kuburan ini ada di atas salju seolah sedang menunggu sesuatu. Tampaknya telah menunggu beberapa dekade untuk hari ini. Su Dao duduk di depan kuburan dan menatapnya. Tidak ada air mata, tapi tatapannya menjadi lembut. Aku datang, kamu bilang kamu ingin selalu melihatku, jadi aku menguburmu di sini agar kamu lalu bisa melihatku di bawah gunung, gumam Su Dao sambil menyentuh kuburan. Ekspresinya lembut dan dia sepertinya melupakan dinginnya kuburan. Atau bisa dikatakan rasa dingin dari kubur telah berubah menjadi kehangatan di hatinya. Dia perlahan menutup matanya dan wajahnya tersenyum lembut saat dia kehilangan napas. Su Dao meninggal.
Wang Lin berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dia berbalik dan melihat ke bawah gunung. Dari posisi ini, dia bisa melihat kota Su dan Sumanshan. Rasa melankolis yang kuat memenuhi hati Wang Lin. Dia bingung. Dia masih memikirkan seperti apa keberadaan dunia ini. Apakah itu kehidupan sebelumnya, reinkarnasinya, atau hanya mimpi? Hanya saja tidak ada cara untuk menjelaskan semuanya. Benar dan salah sepertinya berjalan dalam lingkaran permanen, sehingga mustahil mengetahui di mana awal dan akhir. Setengah bulan kemudian, kuburan lain muncul di sebelah satu-satunya kuburan di gunung. Tidak lagi sepi. 3 tahun setelah Su Dao meninggal, Wang Lin berusia 39 tahun. Orang tuanya dibawa ke sini dari desa pegunungan beberapa tahun yang lalu, tetapi mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini. Setelah beberapa bulan, mereka kembali ke kampung halaman dan menjalani kehidupan biasa. Di musim dingin ketika Wang Lin berusia 39 tahun, dia sedang melihat salju ketika dia mendapat panggilan dari Kaisar Zhao. Ini adalah pemanggilan kelima dalam 3 tahun setelah Su Dao meninggal. Isi dari 5 panggilan itu kira-kira sama, tapi masing-masing lebih mewah dari yang terakhir. Mereka mengatakan Kaisar ingin Wang Lin datang ke ibu kota untuk menjadi guru kekaisaran. Selama 20 tahun ini, nama Wang Lin melejit di kalangan ulama di Zhao. Meskipun dia belum pernah meninggalkan kota Su selama 20 tahun ini, orang-orang akan datang mengunjungi dan mendengarkan ajarannya selama ujian kekaisaran tahunan. Ini terkait dengan Su Dao, tapi juga terkait dengan Wang Lin sendiri. Selama 20 tahun ini, beberapa pejabat tinggi, beberapa cendekiawan, dan beberapa bangsawan telah dikalahkan oleh kata-kata Wang Lin. Semua orang tahu bahwa Wang Lin telah memperoleh warisan Su Dao untuk menjadi seorang sarjana agung. Hal ini menjadi semakin mengakar di hati mereka ketika Su Dao meninggal. Namun, tidak ada yang mutlak. Ada banyak orang yang tidak menyadari keberadaan Wang Lin. Mereka tidak percaya Wang Lin layak menyandang gelar sarjana agung, dan Kaisar Zhao memimpin kelompok itu. Pendapat ini tersebar ketika Su Dao masih hidup. Namun, dalam 3 tahun setelah Su Dao meninggal, suara mereka menjadi semakin nyaring. Selama 3 tahun diamnya Wang Lin, suara-suara itu menjadi keraguan. Wang Lin tidak memperhatikan hal-hal semacam ini. Dia melanjutkan kehidupan tenangnya dengan Big Fortune. Keheningan Wang Lin membuat orang-orang yang menanyainya menjadi semakin tidak terkendali. Mereka mengakui Wang Lin adalah murid Su Dao, tetapi mereka menganggap Wang Lin tidak layak menyandang gelar sarjana agung. Dikendarai oleh orang-orang dengan motifnya masing-masing, masalah ini perlahan berubah hingga suara seperti itu terdengar di seluruh penjuru Zhao. Wang Lin masih mengabaikan semua ini. Dia menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Dia memandangi musim semi dan musim gugur tiba. Dia memahami dunia dan mencoba memahami karma. Dia juga mencari tanda-tanda kehidupan dan kematian serta benar dan salah. Meskipun dia sendiri berada dalam kebingungan, dia terus menjalani kehidupan. Dia tidak ingin memperhatikan hal-hal yang tidak berguna ini, dan dia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Semua ini tidak ada artinya baginya, seperti pertengkaran anak-anak. Namun, semakin dia diam, semakin keras suara itu. Yang lebih buruk lagi adalah dari 3 murid Su Dao lainnya, selain Susan, yang sudah lanjut usia dan sakit parah, 2 lainnya juga menonjol untuk menanyai Wang Lin. Akibatnya, ulama Zhao menjadi kacau balau dan bahkan meresahkan masyarakat awam.
Suara keraguan itu seperti badai yang melanda Zhao. Beberapa orang telah menemukan kertas ujian Wang Lin dari 20 tahun yang lalu dan mulai mengkritiknya dengan keras. Mereka menggunakan fakta bahwa Wang Lin baru lulus ujian pertama untuk melontarkan tuduhan arogan. Di tengah suara-suara yang berantakan ini, pemanggilan dari ibu kota Kekaisaran Zhao datang ke-6 kalinya, ke-7 kalinya, ke-8 kalinya, ke-9 kalinya, mengikuti Wang Lin seperti salju. Yang lebih berlebihan lagi adalah hal ini berdampak pada orang tua Wang Lin. Orang tuanya sudah tua dan seharusnya menikmati akhir hidup mereka. Namun, karena suatu alasan, masyarakat di desa mengetahui hal ini dan menyebar ke seluruh desa. Desas-desus penduduk desa menyulut kemarahan orang tua Wang Lin. Mereka sudah tua, dan kemarahan ini menyebabkan ayah Wang Lin jatuh sakit. Selama musim dingin tahun ini, Wang Lin berdiri di halaman sambil memegang surat. Surat ini dari ibunya. Dia telah menemukan seseorang untuk menulisnya dan kemudian mempercayakan paman keempatnya untuk mengirimkannya. Surat itu memberitahu Wang Lin bahwa ayahnya baik-baik saja. Setelah membacanya berulang kali, sedikit kemarahan muncul di mata tenang Wang Lin. Wang Lin melipat surat itu dan menaruhnya di bajunya. Dia menatap salju yang turun dan perlahan berkata, "Terlalu banyak." Dia tidak punya niat untuk membuktikan apapun. Tidak peduli seberapa keras suara Zhao, dia tidak peduli. Gelar sarjana agung tidak ada nilainya, dia tidak peduli. Dia seperti orang tua yang hanya ingin memahami dunia secara perlahan. Namun, semuanya ada batasnya, dan inti Wang Lin adalah orang tuanya. Kemarahan orang tuanya, kepedihan orang tuanya, kesedihan orang tuanya, dan kemurkaan orang tuanya adalah amarahnya, kesakitannya, kesedihannya, kemurkaannya. Keberuntungan besar, buatlah pengaturan yang diperlukan. Saya akan mengajar selama 10 tahun. Selama 10 tahun ke depan, saya menyambut siapapun di dunia untuk datang ke kota Su untuk belajar dari saya. Jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka berada di atas saya, mereka dapat mengambil rumah besar ini dari saya. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan pergi. Di belakangnya, Big Fortune yang sudah memasuki usia lanjut masih sama seperti 20 tahun lalu. Dia sangat gembira karena dia sama marahnya selama 3 tahun terakhir ini. Orang-orang yang dulu menghormatinya tidak hanya mengasingkannya tetapi juga bersikap dingin terhadapnya. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Wang Lin, ada sedikit harapan dalam ekspresi bangganya. Dia segera pergi untuk mengatur masalah ini. Huff, tuan mudaku masih yang paling angkuh, 10 tahun kuliah. Saya ingin melihat ekspresi semua orang ketika mereka gagal. Bab 1602. Kamu berani. 10 tahun kuliah menyambut para ulama dunia. Berita ini menyebar dari kota Su dan menyebar melalui berbagai saluran. Dengan cepat menyebar ke seluruh negara Zhao. Ketika orang-orang yang menanyai Wang Lin mendengar ini, mereka semua tercengang. Su Dao pernah mengajar, tapi hanya 1 tahun. Namun, Wang Lin ini berani mengatakan, 10 tahun. Hal semacam ini tidak bisa dianggap angkuh tetapi sangat arogan. Apa yang disebut ceramah itu seperti tantangan dalam dunia seni bela diri, untuk menyambut siapapun berperang dalam 10 tahun ini. Hal ini dengan cepat menyebar. Setelah beberapa saat tenang, terjadi reaksi keras.
Cendekiawan dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang mempertanyakan Wang Lin dengan dukungan rahasia dari Kaisar Zhao semuanya menuju ke kota Su bersama dengan siapapun yang menganggap mereka memenuhi syarat. Ada banyak orang di sebuah penginapan di jalan resmi yang jaraknya 500 km. Ada banyak sarjana di sana, dan semua orang membicarakan tentang ceramah Wang Lin. Pernahkah Anda mendengar murid Su Dao, Wang Lin, dengan arogan mengumumkan kuliah 10 tahun? 10 tahun. Seluruh dunia terkejut, semua orang yang skeptis menuju ke sana. Hehe, hampir semua orang sudah mengetahui hal ini. Saya katakan Wang Lin ini memang memiliki bakat, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi cendekiawan Agung Zhao. Saya kira tidak demikian. Karena berani bilang 10 tahun, berarti dia punya keyakinan untuk mendukungnya. Saya mendengar beberapa lusin cendekiawan mengunjunginya beberapa hari yang lalu dan semuanya kembali dengan kegagalan. Dengus lembut terdengar dari meja dekat jendela penginapan. Ada 4 orang yang duduk di sana, 3 orang muda dan 1 orang tua. Orang tua itu meminum teh sambil mendengarkan. Dia tampak tenang, tapi ada rasa jijik yang tersembunyi di matanya. Seseorang yang baru lulus ujian pertama berani memberi ceramah. Tuan seharusnya tidak menerimanya saat itu. Gelar sarjana agung seharusnya menjadi milikku, Su Yi. Hal serupa terjadi di seluruh negeri Zhao. Semakin dekat mereka ke kota Su, hal itu menjadi semakin umum. Di dalam kota Su, pintu rumah Su dibuka sepanjang hari. Itu tidak akan ditutup selama 10 tahun. Wang Lin dengan tenang duduk di dalam halaman dan meminum anggur osmanthus sambil dengan dingin menatap 100 cendekiawan di depannya. Sudah 4 bulan sejak dia mengatakan akan mengajar selama 10 tahun. Lebih dari 1000 orang telah datang ke mansion tersebut. Hari ini, 100 orang lainnya datang, memenuhi halaman. Beberapa orang berdiri di luar pintu, dan lebih jauh lagi ada gerbong yang tak terhitung jumlahnya dengan lelaki tua duduk di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak sarjana dari seluruh Zhao yang bergegas ke kota Su. Saya Dong Yun. Saya berada di generasi peserta ujian yang sama dengan Pak. Saya sekarang menjadi pejabat di istana dan mempunyai pertanyaan. Saya ingin bantuan Tuan. Seorang pria parubaya berdiri dari tanah. Dia mengeluarkan aura bangga saat dia berdiri tegak. Saya tidak mengerti apa maksud dari perubahan 4 musim itu. Saya harap Tuan bisa memberi tahu saya. Pria parubaya itu memandang Wang Lin dan sedikit menggenggam tangannya. Kamu lahir di musim semi, tumbuh di musim panas, menjadi tua di musim gugur, dan meninggal di musim dingin. Anda bertanya kepada saya tentang musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, tetapi di mata saya Anda semakin tua dan sekarat karena penyakit. Wang Lin meminum seteguk anggur. Pria parubaya itu terkejut dengan jawaban Wang Lin dan bertanya dengan bingung, lalu mengapa seseorang menjadi tua dan mati karena sakit? Wang Lin dengan santai berkata, karena kamu masih hidup. Pria parubaya itu terkejut untuk waktu yang lama, tetapi masih ada kebingungan di matanya, dia tidak mengerti. Saat kamu mati, kamu akan memikirkan kembali kehidupanem. Sejak lahir sampai mati. Proses ini tidak bisa lepas dari 4 musim. Kirimkan tamunya. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan seorang pelayan tiba. Pelayan itu memimpin cendekiawan parubaya yang tertegun dan sepertinya telah memahami sesuatu. Saya ingin menanyakan sesuatu pada Tuan.
Saya seorang sarjana dengan bakat luar biasa. Ketika saya bertemu orang-orang di kampung halaman saya, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Tapi mengapa orang lain sukses sementara saya tidak punya apa-apa setelah 30 tahun? Seorang lelaki tua yang jatuh dengan penuh kebingungan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Negeri Zhao memiliki pegunungan yang tinggi dan rendah. Pegunungan yang tinggi mungkin tidak mencapai puncaknya, dan pegunungan yang rendah mungkin berisi urat nadi. Anda hanya membandingkan ketinggian gunung, mengapa tidak melihatnya sebagai gunung saja? Kirimkan tamunya. Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Para sarjana yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan mulai merenung. Seorang pemuda tidak bisa masuk ke halaman, jadi dia berteriak, "Saya bertanya kepada Tuan mengapa ada hujan di dunia ini, dan apakah hujan itu?" Pertanyaan bagus. Wang Lin berdiri dan menaiki tangga dengan sebotol anggur di tangannya hingga mencapai titik tertinggi. Melihat orang-orang di bawah, ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Ada banyak orang di sini saat ini, dan ketika dia melihat ke kejauhan, dia melihat lebih banyak lagi orang bergegas mendekat. Seluruh kota tampak bergerak. Hampir semua ulama yang datang ke kota selain mereka yang telah menanyainya ada di sini hari ini. Pandangan Wang Lin tertuju pada sebuah restoran di kejauhan. Dia bisa melihat seorang pria paruh baya duduk di restoran. Orang ini mengenakan jubah mahal dan memberikan kesan kuat tanpa merasa marah. Dia memiliki banyak pengawal di belakangnya, dan dia dengan dingin melihat ke arah rumah Su. Pandangannya tertuju pada Wang Lin, yang berdiri di tangga tinggi. Melihat Wang Lin, mata pria parubaya itu menjadi suram. Melihat Wang Lin, dia merasa seperti sedang menatap Su Dao dari masa lalu. Di sampingnya duduk dua pemuda mengenakan jubah Taoisme. Mereka memejamkan mata dan memasang ekspresi tenang. Su Dao meninggal, dia juga akan mati. Negara Zhao tidak membutuhkan seorang sarjana besar. Namun, dia tidak bisa mati bagi kita manusia. Saya menyusahkan kalian berdua yang abadi untuk membantu kami. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Salah satu pemuda memiliki ekspresi arogan ketika dia perlahan berkata, "Dasar manusia biasa, kamu ingin dia mati, maka dia akan mati." Wang Lin meminum seteguk anggur dan mengungkapkan ekspresi santai. Dia memandang pemuda yang menanyakan pertanyaan itu. "Saya mendengar sesuatu dalam mimpi saya. Aku akan menghadiahkannya padamu." Hujan lahir di langit dan mati di bumi. Proses di tengah adalah kehidupan. Setelah dia berbicara, keributan menjadi mengejutkan. Saat itu menyebar, bahkan orang-orang di luar pun mendengarnya. Sebagian besar lelaki tua di gerbong di luar tergerak. Beberapa orang diam-diam bangkit dan menggenggam tangan mereka pada Wang Lin sebelum memanggil pelayan mereka untuk pergi. Hanya kalimat ini saja yang membuat mereka tahu bahwa gelar sarjana agung itu tidak salah. "Saya mendengar Tuan mengikuti Su Dao selama lebih dari 10 tahun dan sangat berpengetahuan. Saya bertanya mengapa ada makhluk abadi di dunia ini dan mengapa kita hanyalah makhluk fana tetapi semut bagi mereka." Sebuah suara tua terdengar dari halaman. Orang-orang di sekitarnya menyingkir ketika seorang lelaki tua perlahan berjalan ke depan. Orang tua ini jelas memiliki reputasi yang tinggi. Wang Lin tidak mengenalnya, tetapi banyak orang di sini yang mengenalnya. Mereka semua dengan hormat membungkuk padanya. Yang abadi memiliki kekuatan, dan kekuatan itu menyatu dengan hati mereka, membuat hati mereka bertambah tanpa batas sehingga mereka dapat melihat manusia sebagai semut.
Namun, jika Anda memiliki cita-cita dan mengembangkan cita-cita itu untuk memahami dunia dan memahami kebenaran, Anda dapat melihat yang abadi sebagai yang abadi tanpa rasa kagum. Jadi bagaimana jika Anda memandang makhluk abadi seolah-olah mereka adalah semut? Wang Lin meminum seteguk anggur dan mulai tertawa. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Setelah bergumam sejenak, dia membungkuk pada Wang Lin. Dia kemudian pergi dengan dukungan pelayannya. Saat para cendekiawan mengajukan pertanyaan, Wang Lin terus meminum anggur osmanthus dan tertawa saat menjawab. Semakin banyak cendekiawan yang menangkupkan tangan padanya dan pergi. Beberapa orang kembali menatap Wang Lin dengan rasa hormat yang belum pernah muncul sebelumnya. Namun, meski banyak orang yang pergi, semakin banyak orang yang masuk. Pak, tentang pepatah lama, kata-kata kuno memiliki awan. Ergen telah mendengarnya di awal sebuah lagu. Sebelum cendekiawan itu menyelesaikannya, Wang Lin memotongnya. Saya telah melupakan teks-teks lama dan telah memahami kebenaran dunia sehingga saya dapat memiliki pemikiran saya sendiri. Saya sudah lupa hal-hal seperti itu, jangan tanya lagi. Tuan, cendekiawan Su telah mencari makna karma sepanjang hidupnya. Dan itu adalah sesuatu yang dicari oleh para sarjana selama ribuan tahun, namun tidak ada yang tahu. Saya bertanya apakah Tuan memahaminya dan apakah Tuan dapat menjelaskannya sehingga saya dapat memahaminya juga. Karma adalah karma, tidak perlu dipahami, hanya bisa dialami. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Jika Anda memahaminya, maka Anda memahaminya. Jika Anda tidak memahaminya, Anda tidak memahaminya. Saya bisa berdiri di sini menjelaskannya selama 10 tahun dan Anda tetap tidak akan mengerti. Wang Lin mendongak ketika dia selesai meminum anggurnya dan melemparkan kendi ke samping. Keberuntungan besar, bawakan lebih banyak anggur. Alih-alih sakit hati, Big Fortune malah merasa bangga. Dia segera mengeluarkan kendi dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Saya ingin menanyakan hal ini kepada cendekiawan Wang. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa jika Anda memperluas pemikiran Anda tanpa batas hingga mencakup dunia itu sendiri, tidak perlu takut pada makhluk abadi dan Anda dapat memandang makhluk abadi sebagai semut. Lalu bisakah kamu melakukannya? Pembicaranya adalah seorang lelaki tua yang murung. Dia menatap Wang Lin dari dalam kerumunan saat suaranya yang serak bergema. Wang Lin mengenal orang ini, dia adalah murid pertama Su Dao, Su Yi, yang sudah terkenal di istana kekaisaran. Kenapa aku tidak bisa? Wang Lin minum dan tertawa. Begitu dia mengatakan ini, salah satu dari dua pemuda yang duduk di sebelah pria paruh baya di restoran, yang berbicara sebelumnya, membuka matanya. Tubuhnya berkedip dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Wang Lin. Semut bodoh, tidak menghormati makhluk abadi berarti kematian. Suara suram penuh keagungan bergema. Ekspresi semua cendekiawan di bawah berubah dan mereka semua berlutut ketakutan. Kekal, ini sebenarnya abadi. Wang Lin tidak menghormati makhluk abadi dan sekarang makhluk abadi datang ke sini untuk menghukumnya. Dia pantas mendapatkannya. Sinar cahaya mendekat dan cahaya pedang dingin terasa dingin. Pria muda berjubah itu memegang pedang dengan tatapan jijik dan jijik. Dia melihat sekeliling dan kemudian langsung mendekati Wang Lin. Saat pemuda berjubah Taoisme mendekat, Wang Lin meraung tanpa rasa takut. Kamu berani. Setelah dia berbicara, aura kuat muncul dari tubuhnya dan tekanan tak terlihat menutupi dunia. Langit bergemuruh dan sambaran petir dan kilat yang tak terhitung jumlahnya muncul.
Sebelumnya, dunia tenang, tapi sekarang tiba-tiba berubah. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi semua cendekiawan yang berlutut berubah. Hal ini juga menyebabkan ekspresi pria parubaya di restoran jauh menjadi pucat seketika. Mustahil. Pemuda berjubah tao lainnya tiba-tiba membuka matanya. Ada rasa tidak percaya dan teror di matanya. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.